open source Open agar source bisa ya. diakses oleh banyak orang. VenE. VenE. VenE adalah singkatan dari Ventilator Indonesia. Oh, Ventilator Alat bantu Indonesia. pernafasan ini berhasil diciptakan oleh dosen ITB, Dr. Insinyur Syarif Hidayat ketika Indonesia pandemi banyak orang pintar, COVID-19 di guys. tahun 2020 melanda Indonesia. Ini sudah terbukti. Kebutuhan alat medis Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya BDT, berasal dari Borneo Sabah, akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel seputar teknologi. Judul daripada video ini adalah Negara Tetangga Bisa Apa? Teknologi buatan orang Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia itu semakin maju, semakin membangun gitu. Dan semakin menunjukkan taring di dalam dunia ekonomi dan juga teknologi. Jadi di video kali ini kita akan buat sebuah reactions tentang teknologi Indonesia. Moga kalian semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Link asli dari video ini saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa simak, pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk bergabung juga bersama channel kecil saya untuk berkembang. Tanpa membuang waktu, mari barbar kita nonton isi kandungan video ini. Let's go. 1, 2. Well, halo Sobat Tekno, selamat datang di channel seputar teknologi. Tentunya pada kesempatan hari ini aku harap kamu dalam keadaan yang bahagia selalu. Amin. Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan yang melakukan penelitian betul. dan inovasi di berbagai bidang. Beberapa teknologi canggih berhasil mereka ciptakan. Tak sedikit di antaranya sudah memiliki hak paten dan diakui secara Ya, internasional. betul. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya mampu menciptakan teknologi canggih sendiri. Indonesia itu banyak orang Seputar bijak, teknologi sudah merangkum 10 teknologi asli buatan orang guys. Indonesia. 10 teknologi asli. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk Ya. like dan subscribe. Link asli aktifkan di tombol ruang lonceng komentar, notifikasinya agar ruang kamu bisa dapat informasi deskripsi terbaru di bawah, lebih guys, cepat. Oke. 10 teknologi Konsep 4G Lite. FFT untuk jaringan 4G LTE. Yes, pada akhir tahun 2014, nama Khoirul Anwar jadi perbincangan hangat di Indonesia karena disebut-sebut sebagai penemu dari jaringan seluler generasi terbaru, Wow. yaitu 4G LTE. Namun, berita itu langsung ditampik nih oleh Khoirul karena yang benar adalah ia menemukan konsep 2FFT atau Fast Fourier Transform yang biasa digunakan dalam teknologi 4G LTE. Oh, begitu. FFT sendiri adalah sebuah teknik modulasi sinyal dari gawai ke base station. Konsep ini mampu menghemat baterai dengan pemakaian daya rendah. FFT ini masuk menjadi sebuah standar yang bisa dipakai dalam teknologi 4G Wah, luar LTE. biasa. Kalau begitu, siapa sih penemu 4G LTE? Jawabannya adalah nggak ada. Ya gimana ya, karena teknologi 4G bukan ditemukan, lebih tepatnya disepakati. Sebab perancangan teknologi ini dirumuskan bersama oleh para Oh, pelaku begitu. industri yang tergabung dalam 3GPP atau Third Partnership Project. Ya, perlu kamu tahu nih, dalam tim 3GPP juga terdapat 2 perwakilan orang Indonesia lainnya. Ya, meski sempat misinformasi, namun penemuan konsep 2 Fast Fourier Transform oleh Khoirul Anwar ini memang menakjubkan. Tentunya FFT ini sudah menjadi standar International Telecommunication Union atau ITU, dan Khoirul sudah mematenkan penemuannya ini pada tahun 2005. 2005, luar biasa. Persamaan matematika Helmholtz. Helmholtz. Selama berpuluh-puluh tahun, ilmuwan dari berbagai negara nggak sanggup memecahkan persamaan matematika Helmholtz yang misterius banget. Nah, persamaan Helmholtz dinamakan sesuai penemuannya Hermann von Helmholtz. Dan akhirnya dosen asal ITB, Yogi Ahmad Erlangga, berhasil memecahkan persamaan Helmholtz. Wah, Penemuan ini membuat para insinyur bisa bekerja lebih cepat dengan akurasi yang tinggi ketika melakukan pencarian minyak bumi. memang luar Ya, biasa Sobat lah. Tekno, nggak cuma tuh di perminyakan aja, tapi Helmholtz ini bisa diaplikasikan dalam industri lain yang berhubungan dengan gelombang. Misalnya industri radar, penerbangan, Oh, kapal begitu. selam, penyimpanan data Jadi dalam penemu Blu-ray dia disc, ini dan aplikasi pada laser.
Menariknya, laki-laki yang bersahaja yang mendapatkan gelar Doktor Matematika Harapan di Universitas di Belanda ini gak berniat mematenkan temuannya. Dia ingin temuannya ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ilmu harus bersifat open source agar bisa diakses oleh banyak orang. VNI adalah singkatan dari Ventilator Indonesia. Alat bantu pernafasan ini berhasil diciptakan oleh dosen ITB, Dr. Insinyur Syarif Hidayat ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020 melanda Indonesia. Ini sudah terbukti. Kebutuhan alat medis untuk membantu pasien COVID-19 mendorong para peneliti membuat ventilator portable. Alat ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Majid Salman ITB serta Universitas Pajajaran atau UNPAD. Karya terbaru anak bangsa ini diakui sang penemu bisa berhasil karena gotong royong masyarakat. Pasalnya, Dr. Syarif sempat menghabiskan uang pinjaman 100 juta rupiah namun belum berhasil menciptakan ventilator yang sesuai. Akhirnya, Dr. Syarif bersama tim mencoba membuka donasi dari publik untuk biaya pembuatan ventilator ini. Ini yang bagus orang Indonesia, Pak. Dana sebesar 12 miliar berhasil terkumpul. Dana mereka tersebut bahkan disebut cukup untuk membuat 1.000 ventilator yang ideal. Hingga Juli 2020, Dr. Syarif dan tim berhasil mendistribusikan sekitar 1.000 ventilator ke 277 rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia loh. Keren lah, super keren lah. Radar Pengawas Pantai atau ISRA. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah banget. Hal ini bisa memikat oknum yang berniat mengeksploitasi laut secara ilegal. Nah, untuk mencegah ancaman keamanan di wilayah perairan, Indonesia harus memperkuat pertahanan di lautannya. Jadi ada radar yang diciptakan. Selain memperkuat barisan TNI dan aparat keamanan lainnya berpatroli di lautan, para petugas ini juga mesti dilengkapi peralatan yang bisa membantu mereka menjaga wilayah perairan. Salah satunya dengan memasang sebuah radar. Nah, sebelumnya nih Indonesia harus mengimpor radar dengan harga yang cukup mahal banget, sekitar 8 hingga 10 miliar rupiah Indonesia. Per unitnya. Tetapi sekarang kita sudah punya teknologi radar buatan sendiri bernama ISRA atau Indonesian Sea Radar. Alat ini berfungsi mengawasi lalu lintas laut untuk mencegah tindakan yang merugikan negara dan juga tabrakan kapal ketika hendak merapat ke sebuah pelabuhan. Radar ISA adalah hasil kerjasama ahli teknologi dengan negeri Belanda yang mulai dikembangkan sejak tahun 2006 dan diluncurkan untuk pertama kalinya pada Agustus 2009. Saat ini sebagian komponen dan modul sudah dipatenkan dan prototipe produk yang dibuat sudah dipasang di wilayah Selat Sunda yaitu Merak, Anyer, dan Lampung. Teknologi Sosrobahu. Nah, Sobat Tekno, teknologi ini merupakan bidang konstruksi yang ditemukan oleh Djokordara Kasukawati. Penemuan alat ini terjadi pada tahun 1987 tuh. Nah, sebagai ketua manajemen proyek, Raka harus mencari cara membangun jalan layang tanpa mengganggu jalan di bawahnya yang padat kendaraan. Ia pun mengusulkan untuk membuat kepala tiang yang bisa diputar. Awalnya Raka sempat kebingungan merealisasikan ide tersebut karena memutar lengan beton seberat 440 ton bukan hal yang mudah dan beresiko dan ternyata juga tidak bisa berhasil. Konsepnya ini menggunakan sebuah hukum fisika yang sederhana yaitu hukum Pascal untuk mengangkat beban dan memutarnya. Raka langsung mendesain peralatan yang menurut perhitungannya dapat mengangkat beban berat tersebut. Sempat gagal pada percobaan pertama, namun di tanggal 27 Juli 1988 teknik Sosrobahu berhasil dilakukan. Gokilnya teknologi ini kemudian banyak digunakan oleh negara-negara lain loh, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan Korea Selatan juga disebut ingin membeli hak patennya. Waduh. Pondasi cakar ayam. Cakar ayam. Teknologi pondasi cakar ayam ini juga lahir ketika PLN sedang membangun menara listrik tegangan tinggi untuk menyalurkan listrik dari Tanjung Priuk ke gelanggang olahraga Senayan. Sebuah tempat yang akan diselenggarakan pesta olahraga Asian Games pada tahun 1962. Profesor Dr. Insinyur
Sejitomo yang saat itu berkarir sebagai pejabat di PLN menemukan teknologi pondasi cakar ayam. Pondasi untuk cakar membantu ayam. menara. Unik nama dia, guys. Ya, pasti Sobat Tekno berpikir nih, kenapa sih kok disebut Ya. dengan pondasi cakar ayam? Nah, karena bentuknya ini memang seperti kaki ayam, Sobat begitu. Tekno. Pondasi cakar ayam ini terdiri atas plat beton. Di bawah plat beton tersebut masih ada pipa-pipa beton lainnya sebagai pendukung. Ya, pipa dan plat beton ini secara kesatuan mampu mencengkram tanah berawa yang lembek dengan kuat. Disebutkan bahwa bentuk pondasi cakar bisa mengurangi bobot di bawah tanah sampai 75%. Teknologi pondasi cakar ayam ini telah diakui dan digunakan juga oleh negara-negara lain untuk membuat bangunan tinggi tetap kokoh. Kontainer limbah nuklir. Meski Indonesia belum mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, namun seorang peneliti dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada berhasil membuat teknologi kontainer limbah nuklir. Penemuan rancangan ini didasari oleh Dr. Insinyur Yudi Utomo Imarjoko yang terpilih ketika mengikuti sebuah kompetisi pembuatan penampung limbah nuklir di Amerika Serikat Sampai pada nuklir, pertengahan guys. 1990-an. Pun juga diciptakan Pada saat oleh itu, orang pemerintah Indonesia. Amerika membutuhkan desain Gila. penampung limbah nuklir baru karena banyaknya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, rancangan Yudi ini dinilai paling bagus dan paling aman loh. Paling Semuanya bagus, ini dianggap paling layak aman. dan memenuhi kualifikasi untuk ikut tender pembuatan kontainer limbah nuklir. Yes, kontainer buatan Yudi dan 5 koleganya berbentuk silinder dengan bahan titanium, Wow. berdiameter 1,6 meter dengan panjang 4 meter, sedangkan dindingnya setebal 24 cm. Ide kontainer ini dibuat berdasarkan fungsi untuk menimbun limbah. Kontainer buatan Yudi diperkirakan mampu menyimpan limbah nuklir sampai 10.000 tahun. Pesawat N250. Pesawat pertama buatan bangsa Indonesia wajib masuk ke dalam daftar 10 teknologi asli buatan Indonesia. Karena menjadi sebuah tonggak di mana sejarah perkembangan teknologi dan lahirnya industri nasional dirgantara. Pesawat rancangan presiden kita, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, diberi nama Gatot Kaca. Gatot Kaca, hero. Nama tersebut adalah pemberian Presiden Soeharto untuk prototipe pertama N250. Setelah itu iya. beliau memberi nama Saya 3 teringat terus prototipe yang movie Gatot Kaca, N250 guys. lainnya dengan nama Trinciwesi, Koconegoro, dan Putu Guritno. Unik nama dia. N250 merupakan pesawat turboprop Wow. dan kala itu telah menggunakan teknologi mutakhir seperti fly-by-wire system, full glass cockpit with engine instrument, and cruise electric system atau ECAS, engine control with full authority digital engine control atau FEDEC, dan dilengkapi dengan generator FCCF yang biasa dipakai dalam pesawat tempur. Mobil SMK. Bukan kali pertama Indonesia SMK, berusaha apa membangun maksud industri SMK? pabrikan otomotif sendiri, namun belum ada yang berhasil bertahan lama. Kebanyakan tuh pabrik otomotif di Indonesia memproduksi kendaraan merek negara lain. Mobil ini diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi ini 100% sahamnya dimiliki 100%. swasta nasional. Itu berarti mobil SMK menjadi mobil SMK. pabrikan asli kreasi anak bangsa. Wah. Nama mobil SMK pertama naik daun kala digaungkan oleh Bapak Joko Widodo saat menjadi wali kota Solo. Dan Pak Jokowi bahkan menggunakan Wow. mobilnya ini sebagai kendaraan dinasnya loh. Sampai saat ini PT Solo Manufaktur Kreasi telah memiliki izin untuk memproduksi 8 jenis kendaraan dengan berbagai variasi. Presiden sendiri Yang pun pakai terbaru ada Bima hasil 12 tangan anak dan bangsa, Bima 13 guys. dan sudah terjual 300 unit sejak diluncurkan. Wah, gokil banget sih. gokil. Pasti. Chipset Sirka. Sirka. Ini yang handphone lah. Sirka menjadi pelopor perasaan pembuat bukan. chipset dan SIM card ya. asli Indonesia. Didirikan tahun 2008 di Kota Bandung, Sirka terus berkembang dengan berinovasi dalam berteknologi pembuatan chip. Yo. Sebelumnya, dari tahun 2005 hingga 2008, Sirka adalah desain house yang menjadi pihak ketiga perusahaan elektronik multinasional asal Fukuoka, Jepang baru di tahun 2008. Sirka. Sirka diresmikan untuk fokus membuat VMAX baseband chipset. Dan Sirka sendiri sudah punya produk yaitu smart card dan chip IoT.
Produk dari Smart Card Sirka sendiri saat Wih, ini telah Smart Card. digunakan di beberapa universitas seperti Institut Teknologi Bandung, Hasanuddin Indonesia, Telkom, dan Universitas Riau. Gila. Ya, ternyata bangsa Indonesia Luar sejak biasa dahulu Indonesia, sudah guys. memberikan kontribusi Sumpah. penciptaan teknologi dalam berbagai bidang. Teknologi tersebut tidak hanya dipakai oleh orang Indonesia saja, tapi juga sudah digunakan oleh beberapa orang dari negara lain. Saya paling Itu tertarik berarti Sirka, orang guys. Indonesia mampu bersaing dengan Sirka. ilmuwan dari SNK. negara-negara maju lainnya. Mobil Gokil SNK. sih. Kita berharap semoga perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju Amin. tuh. Dan apa yang ditemukan para ilmuwan Indonesia bisa dibangun industrinya dan agar dapat diproduksi secara massal Amin. untuk kepentingan masyarakat. Kalau kamu punya topik seru lainnya mengenai teknologi, kamu bisa banget nih share di kolom. Alright guys, jadi demikianlah video yang baru kita nonton. Jadi ini terbukti bahwa Indonesia itu semakin berdikari guys. Mulai daripada pembikinan mobil, satelit, radar, dan juga macam-macam lagi. LRT juga hasil karya tangan anak bangsa Indonesia sendiri. Ini menunjukkan Indonesia itu sebuah negara yang mampu guys. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di ruangan komen di bawah guys. Jadi saya pasti Indonesia pasti bangga dengan ini semua. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang guys. Kalau kalian ada masukan, komen di ruangan komen di bawah. Berikan pencerahan kalian dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara.